Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah ngerasa nggak sih Anda lagi berusaha khusyuk sholat, tiba-tiba di tengah bacaan, pikiran Anda melayang ke notifikasi yang tadi sempat kelihatan di ponsel? Oh, sering sekali. Atau lagi ngobrol sama keluarga, tatap muka, tapi pikiran kita separuhnya masih di perdebatan medsos. Nah, itu dia. Hidup kita ini kayak terbelah dua. Ada dunia nyata, dan ada dunia digital yang, jujur aja, terus-terusan nyedot perhatian, energi, dan seringkali ketenangan batin kita. Betul. Dan sumber-sumber yang kita punya kali ini menarik banget karena menawarkan perspektif Islam untuk menavigasi dilema ini. Semacam panduan spiritual di era digital ya. Tepat. Jadi kita akan coba gali bareng-bareng prinsip-prinsip dasarnya sama alat-alat praktisnya, biar Anda nggak cuma bertahan, tapi bisa benar-benar berkembang secara spiritual. Mari kita bedah. Oke, untuk membedahnya kita harus mulai dari diagnosis masalahnya dulu kan? Setuju. Musuhnya ini apa sih sebenarnya? Nah, sumber-sumber ini ngegambarinya jelas banget. Kalau kita kerucutkan, tantangan utamanya itu satu, distraksi. Distraksi permanen. Distraksi permanen. Iya, artikel dari surau.co sama Mabruk Tur itu sama-sama bilang ini penghalang terbesar kehusyukan ibadah. Setiap notif, setiap getaran HP, godaan buat scrolling. Yang nggak ada habisnya itu ya. Betul, itu semua sengaja dirancang buat narik kita keluar dari fokus spiritual. Dan rasanya itu bukan cuma gangguan biasa ya. Ada kayak semacam kecemasan di baliknya, kan? Di jurnal dari Universitas Islam Indonesia, itu disebut FOMO. Fear of missing out. Iya, ini bukan cuma takut ketinggalan berita, tapi takut ketinggalan kehidupan. Kita lihat teman posting liburan, posting pencapaian. Tiba-tiba hidup kita sendiri rasanya jadi kurang gitu ya. Persis. Jadi ada tekanan buat harus selalu online, selalu tahu, selalu terhubung. Kalau enggak, rasanya ketinggalan. Betul sekali. FOMO itu mesinnya. Dan dampaknya, terutama buat anak-anak muda yang dibahas di jurnal itu, bisa ngerusak banget. Ngerusak gimana tuh? Mulai dari cemas, terus kepercayaan dirinya turun, sampai yang paling parah, ya kecanduan media sosial. Perasaan nggak cukup baik itu dipupuk terus-terusan. Dan masalahnya nggak berhenti di level personal loh. Maksudnya, ini udah jadi masalah sosial yang lebih besar. Jauh lebih besar. Lihat aja data dari jurnal Etika Bermedia Sosial itu. Oke. Di situ disebut ada krisis etika digital yang nyata di Indonesia. Bayangin, sepanjang 2024 aja ada 1.923 konten hoaks yang diidentifikasi Kominfo. Wow, 1923. Itu yang ketahuan dan ditindak ya? Itu baru hoaks. Kita belum ngomongin cyberbullying tiap detik, ujaran kebencian, atau ya Anda tahulah grup WhatsApp keluarga kadang isinya gimana. Iya, paham. Jadi masalahnya ini berlapis. Dari gangguan personal, kecemasan individu, sampai krisis sosial. Oke. Jujur dengernya jadi agak pesimis ya. Kayak apa kita harus pasrah aja gitu. Nah, tapi disinilah sumber-sumber ini jadi menarik. Mereka nggak cuma nyalain teknologi. Betul, mereka justru nawarin sesuatu yang lebih fundamental. Semacam riset cara berpikir kita ya. Atau kayak menginstal sistem operasi spiritual yang baru. Tepat, istilah sistem operasi itu pas banget. Dan fondasi dari sistem operasi ini adalah konsep Tauhid Rububiyah. Oke. Tauhid Rububiyah. Itu dijelasin banget di jurnal Menemukan Ketenangan Hati. Sederhananya, ini keyakinan mutlak bahwa Allah itu Al-Mudabbir, Sang Maha Pengatur. Jadi daripada kita panik lihat algoritma medsos yang berubah-ubah atau cemas kenapa postingan kita sepi likes, kita diajak mundur selangkah. Ingat siapa Al-Mudabbir yang sebenarnya. Persis. Di atas semua kerumitan algoritma itu, ada kendali yang maha mutlak. Algoritma itu kan kayak cuaca, kompleks, bisa berubah. Nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol cuaca, tapi kita bisa bawa payung. Keyakinan pada Al-Mudabbir inilah payung spiritual kita. Ini yang ngebebasin Anda dari perbudakan metrik digital, likes, views, followers. Nilai Anda bukan di situ. Oke, masuk akal. Tapi jujur deh, ada satu hal yang lebih susah dari cemas soal likes. Apa tuh? Pas lihat teman posting mobil baru, rumah baru, liburan mewah. Itu rasanya panas gitu loh. Gimana keyakinan pada Ar-Razak, Sang Maha Pemberi Rezeki, bisa beneran mendinginkan hati saat itu juga? Itu pertanyaan yang jujur dan relevan banget.
Kuncinya itu ada di pergeseran fokus. Pergeseran fokus? Iya. Keyakinan pada Ar-Razak itu bukan mantra sihir yang langsung ngilangin iri, tapi ini latihan mental terus-menerus. Untuk ngubah fokus dari apa yang dia punya dan saya nggak punya, jadi apa yang Allah udah kasih ke saya dan gimana saya mensyukurinya. Saat kita benar-benar meresapi rezeki kita nggak akan tertukar, perlombaan itu jadi nggak relevan lagi. Fenomena flexing jadi kehilangan kekuatannya. Karena kita nggak ikut lombanya lagi. Tepat. Dan ini nyambung banget sama konsep kebahagiaan dari Imam Al-Ghazali di sumber NU online itu. Iya, betul. Media sosial kan seolah-olah ngasih kita checklist kebahagiaan ya. Rumah besar, badan bagus, follower jutaan. Nah, Imam Al-Ghazali itu seakan datang dan ngebongkar semua checklist itu. Beliau bilang, kebahagiaan sejati itu ukhrawi, orientasinya akhirat. Terus harta, kesehatan, popularitas, itu semua cuma sarana. Alat. Cuma alat, bukan tujuan. Betul. Dan alat itu netral. Pisau bisa buat motong buah, bisa buat melukai. Jadi, pas Anda lihat kesuksesan orang di medsos, pertanyaannya bukan lagi, kok saya nggak punya itu, tapi... Dia pakai alat itu buat apa? Dan alat yang saya punya sekarang udah saya pakai buat apa? Wah, perspektifnya langsung berubah 180 derajat. Anda jadi nggak jadi korban perbandingan lagi. Tunggu, pas saya baca sumber dari NU Online dan liputan6.com, saya nemu istilah yang keren banget. Zuhud teknologi. Ah, ya. Selama ini jujur saya kira zuhud itu ya anti dunia, pakai baju tambalan, menjauhi kemajuan. Ternyata bisa ya, kita pegang smartphone terbaru, tapi tetap zuhud. Gimana konsepnya? Nah, ini dia aha momennya. Zuhud teknologi ini rekontekstualisasi yang brilian. Oke. Ini artinya bukan anti teknologi. Maknanya? Tidak diperbudak oleh teknologi. Sumber-sumber itu ngasih dua analogi yang indah banget. Pertama, menempatkan dunia, termasuk teknologi, di tangan, bukan di hati. Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Wow, di tangan, bukan di hati. Itu dalam banget maknanya. Jadi masalahnya bukan di bendanya, tapi di tempat benda itu di dalam diri kita. Persis. Hati itu ruang untuk sang pencipta, bukan ciptaannya. Terus analogi kedua, kalau teknologi itu kita ibaratkan kendaraan canggih yang bisa melaju kencang. Oke. Maka zuhud itu adalah rem spiritualnya. Kendaraan secanggih apapun tanpa rem, ya bencana. Rem inilah yang ngejaga kita biar nggak tergelincir ke sombong, lalai, atau tamak. Anda tetap jadi pengendali, bukan dikendalikan. Kerangka berpikirnya kuat banget sih. Ada tauhid sebagai fondasi, definisi bahagia yang benar sebagai tujuan, dan zuhud modern sebagai remnya. Tapi saya bisa bayangin ada yang denger ini dan mikir, Gimana? oke, konsepnya saya ngerti. Tapi besok pagi, pas alarm bunyi dan tangan ini refleks cari HP, apa yang harus saya lakukan secara beda? Nah, ayo kita tarik ini ke level yang praktis banget. Tentu, pemahaman tanpa tindakan nggak akan ngubah apa-apa. Langkah pertama yang paling praktis itu digital detox. Puasa digital ya? Betul. Artikel surau.co itu ngasih saran yang bisa Anda mulai hari ini juga. Matikan semua notifikasi yang nggak penting. Terutama 15 menit sebelum dan sesudah waktu ibadah. Coba juga taruh HP di ruangan lain pas Anda sholat atau ngaji. Dan ini butuh perjuangan ya. Awalnya pasti aneh dan gelisah. Kayak ada bagian diri kita yang hilang. Nah, justru itu tandanya kita emang udah terlalu terikat. Bener juga. Saya pernah coba ini, naruh HP di ruangan lain pas sholat. Jujur, 2 hari pertama aneh banget. Kayak ada phantom vibration, ngerasa HP geter padahal nggak ada. Iya. Tapi setelah seminggu, baru terasa kualitas sholatnya beda banget. Tenangnya, fokusnya. Baru sadar betapa sering pikiran kita ngelirik ke arah HP meskipun fisiknya jauh. Selain puasa, kita juga perlu mengisi kekosongan waktu yang tadinya buat scrolling itu kan? Dengan sesuatu yang lebih bernutrisi. Tepat. 2 praktik utama yang ditekankan itu, zikir dan sholat tahajud. Zikir, seperti dijelaskan di jurnal dari UIAD, itu bukan cuma ritual, tapi juga terapi. Terapi? Maksudnya? Secara ilmiah, zikir yang ritmis dan fokus itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Efeknya, nenangin detak jantung, nurunin hormon stres. Ini bukti ilmiah dari surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.